Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ayu Anggraini, Safitri Ningsih, dan saya sendiri Siti Maimunah. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai manajemen sistem informasi perpustakaan, khususnya di Perpustakaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang atau yang biasa disebut dengan Perpus FIP UM. Beberapa topik yang akan kami bahas dalam video kali ini antara lain adalah yang pertama adalah data awal sebelum dilakukannya observasi, dan yang kedua adalah sejarah Perpus FIP UM. Yang ketiga adalah hasil observasi, di mana hasil observasi ini mencakup 3 subtopik, yaitu sistem informasi, prosedur, dan juga struktur organisasi. Yang keempat adalah perbandingan hasil observasi dengan standar perpustakaan perguruan tinggi. Yang kelima, pengolahan data di Perpus FIP UM. Kemudian yang terakhir adalah simulasi manajemen sistem informasi di Perpus FIP UM menggunakan aplikasi SLIM. Semua data tersebut kami peroleh berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 pada pukul 10.48 siang. Bertempat di Perpus FIP UM, tepatnya di Jalan Semarang nomor 5, Kota Malang. Untuk lebih jelasnya, silahkan menonton video ini hingga akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe tentunya. Selamat menonton! Sebelum kita membahas proses manajemen perpustakaan FIP UM ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal dahulu nih sejarah dari perpustakaan FIP UM. Nah, jadi perpustakaan FIP UM ini berdiri pada tahun 2017, di mana pembangunannya melalui 2 tahap, dengan biaya dari dana BOPTN FIP UM tahun anggaran 2015 serta 2016. Nah, perpustakaan ini digunakan sebagai sarana penunjang pendidikan di lingkungan Kampus 1 FIP UM yang berada di Jalan Semarang. Nah, FIP UM ini memiliki 1 orang pustakawan, dan pustakawan inilah yang mengelola berbagai manajemen di perpustakaan FIP UM ini. Sebelum kami melakukan observasi lebih lanjut tentang perpustakaan FIP UM ini, kami mempunyai data awal sebelum observasi, yaitu berasal dari persepsi kami atau pengalaman kami ketika menuju ke perpustakaan-perpustakaan. Nah, jadi pada data awal ini, ketika proses peminjaman, biasanya pemustaka ini men-scan kartu anggota sebelum masuk ke perpustakaan. Kemudian pemustaka bisa mencari buku yang ingin dipinjam melalui sistem opak. Kemudian pemustaka menuju rak buku dan mengambil buku yang ingin dipinjam. Pemustaka menuju ke meja sirkulasi untuk melakukan peminjaman. Kemudian pustakawan men-scan barcode buku tersebut, dan pustakawan memberikan buku yang dipinjam oleh pemustaka tersebut. Nah, di sini yang berperan yaitu pemustaka dan juga pustakawan. Nah, menuju proses pengembalian. Pemustaka ini biasanya menyerahkan buku yang dipinjam ke pustakawan. Kemudian pustakawan men-scan buku tersebut, dan apabila terdapat keterlambatan, maka proses denda dilakukan. Apabila tidak, maka proses pengembalian selesai. Kemudian pelabelan buku. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh pustakawan. Jadi, pustakawan membuat label atau tanda buku, kemudian pustakawan mencetak label buku tersebut, dan pustakawan melakukan pelabelan terhadap buku. Nah, lalu untuk proses denda ini biasanya setelah pemustaka menuju meja sirkulasi dan pustakawan mengecek tanggal pengembalian, ternyata pemustaka telat ketika mengembalikan buku ini, pustakawan memberikan denda sesuai dengan hitungan hari keterlambatan. Biasanya untuk nominalnya tergantung pada kebijakan perpustakaan masing-masing.
Kemudian pemustaka harus membayar dendanya, dan pustakawan menerima uang denda dan juga melakukan input data pembayaran denda ke sistem. Kepala perpustakaan menerima laporan dari pustakawan. Selanjutnya yaitu proses pengolahan data anggota. Nah, yang pertama absensi untuk pustakawan. Pustakawan datang ke perpustakaan, kemudian pustakawan melakukan absensi kedatangan dengan fingerprint, dan kemudian sistem merekam kedatangan pustakawan, kemudian pustakawan pergi ke meja kerja, dan proses absensi selesai. Nah, outputnya yang dihasilkan yaitu laporan absensi. Kemudian ada proses penguploadan paper. Ini untuk mahasiswa. Jadi pertama mahasiswa itu membaca panduan atau petunjuk unggah KTI sesuai dengan jenisnya. Kemudian mahasiswa mendaftar akun di laman repositori perpustakaan universitas. Kemudian mahasiswa login ke akun dan proses unggah repositori mandiri dan proses verifikasi oleh petugas pustakawan. Proses ini membutuhkan waktu 2 kali 24 jam pada hari kerja. Nah, mahasiswa kemudian mengecek akun untuk melihat status persetujuan karya. Jika sudah disetujui, upload bukti persetujuan. Kemudian proses selesai, mahasiswa bisa logout. Kemudian, setelah dilakukan observasi ke perpustakaan FIPUM, kami menemukan pada proses transaksi yakni peminjaman serta pengembalian buku dilakukan secara manual dan digital. Maksimal untuk mahasiswa biasa 2 buku dan mahasiswa akhir 3 buku atau lebih. Untuk denda, ditarik secara manual tanpa m-banking dan sejenisnya. Besaran denda yang harus dibayar jika terlambat adalah Rp500 per harinya. Nantinya, dana denda ini akan digunakan untuk keperluan perpustakaan seperti pengolahan koleksi. Yang kedua yaitu prosedur. Untuk pustakawan, saat bekerja, pustakawan harus mengikuti SOP yang sudah disediakan di kampus, seperti memakai tanda pengenal dan berpakaian rapi. Sedangkan untuk pemustaka, jika ingin berkunjung, hanya perlu menggunakan pakaian rapi dan sepatu. Nah, di perpustakaan FIPUM ini juga memperbolehkan mahasiswa dari fakultas lain untuk bisa berkunjung ke perpustakaan FIPUM ini. Kemudian untuk struktur organisasi di perpustakaan FIPUM ini hanya memiliki satu, yaitu Bapak Prayudianto selaku pustakawan di perpustakaan FIPUM ini. Menurut beliau, perpustakaan FIPUM tidak mempunyai struktur yang jelas. Dan tugas dari Bapak Prayudianto ini yaitu melakukan semua kegiatan di perpustakaan FIPUM, mulai dari pengelolaan bahan pustaka hingga kebersihan perpustakaan. Semua yang mengelola hanya Bapak Prayudianto saja. Selanjutnya adalah perbandingan hasil observasi dengan pedoman yang mengacu kepada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi yang tentunya dibuat oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi ini meliputi standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan. Terkait standar koleksi di perpustakaan FIPUM, jenis koleksinya sendiri tidak memenuhi karena koleksi fiksi dan audiovisual belum ada. Untuk koleksi non-fiksi di perpustakaan FIPUM sudah memenuhi. Sayangnya, koleksi jenis skripsi, tesis, dan disertasi masih tidak ada karena diletakkan di masing-masing departemen. Untuk jumlah koleksinya, perpustakaan FIPUM sudah memenuhi standar jumlah koleksi dengan jumlah koleksi textbook sebanyak 5.582, kemudian koleksi referensi sebanyak 644,
dan total judul koleksinya sebanyak 2.203. Selain itu, perpustakaan FIP UM juga dilengkapi dengan koleksi elektronik atau e-resource dan juga koleksi majalah ilmiah populer. Selanjutnya, untuk pengembangan koleksi, perpustakaan FIP UM sudah memenuhi karena terdapat penambahan koleksi kurang lebih 200 judul per tahunnya. Kemudian, pengadaan koleksi juga merupakan rekomendasi dari departemen dan juga dekan. Untuk koleksi muatan lokal, perpustakaan FIP UM sudah cukup memenuhi. Kemudian untuk koleksi referensi, perpustakaan FIP UM sudah memenuhi. Karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwasannya perpustakaan FIP UM memiliki 644 koleksi referensi. Untuk pengolahan bahan pustaka di perpustakaan FIP UM masih tergolong cukup memenuhi, karena terdapat beberapa koleksi yang peletakannya masih belum sesuai dengan tajuk subjek buku. Untuk kriteria cacat ulang koleksi di perpustakaan FIP UM masih tergolong tidak memenuhi, karena kurangnya sumber daya manusia yang ada sehingga masih belum terlaksana dengan baik. Untuk kategori penyiangan dan juga pelestarian koleksi di perpustakaan FIP UM sudah tergolong memenuhi karena sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Selanjutnya adalah standar sarana dan prasarana perpustakaan. Untuk ruang atau gedung masih tergolong cukup memenuhi karena di perpustakaan FIP UM ini merupakan perpustakaan pusat, sehingga masih cukup untuk menampung koleksi yang ada dan juga menampung pemustaka yang ada. Untuk kriteria ruangan sendiri, dalam komposisi ruangan, perpustakaan FIP UM ini tergolong memenuhi. Namun, untuk kriteria sarana masih tergolong tidak memenuhi, karena masih belum disediakan fasilitas atau sarana untuk pemustaka penyandang disabilitas. Untuk kriteria lokasi perpustakaan, perpustakaan FIP UM ini sudah tergolong memenuhi karena perpustakaan mudah dijangkau oleh sivitas akademik. Selanjutnya, standar pelayanan perpustakaan. Untuk kriteria jam buka perpustakaan, perpustakaan FIP UM ini masih tergolong tidak memenuhi karena jam layanan perpustakaan mengikuti jam kerja, yaitu kurang lebih 37,5 jam per minggunya, dan tutup pada hari Sabtu dan Minggu. Untuk kriteria jenis pelayanan perpustakaan, perpustakaan FIP UM ini masih tergolong kurang memenuhi, karena dari 3 layanan perpustakaan, yaitu sirkulasi, referensi, dan literasi informasi, yang tersedia hanya 1, yaitu layanan sirkulasi. Untuk kriteria kerjasama perpustakaan, perpustakaan FIP UM ini tergolong tidak memenuhi, karena masih belum melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya. Untuk kriteria promosi perpustakaan, perpustakaan FIP UM ini masih tergolong cukup memenuhi, karena promosi hanya dilakukan melalui katalog online atau OPAK, maupun website resmi dari FIP sendiri. Selanjutnya adalah standar tenaga perpustakaan. Untuk kriteria kepala perpustakaan, pustakawan, dan juga tenaga teknis perpustakaan, perpustakaan FIP UM ini tergolong tidak memenuhi, karena di perpustakaan FIP UM hanya terdapat 1 pustakawan yang mengelola secara keseluruhan perpustakaan tersebut. Selanjutnya adalah standar penyelenggaraan perpustakaan. Untuk kriteria penyelenggaraan perpustakaan, perpustakaan FIP UM tergolong memenuhi. Selanjutnya adalah standar penyelenggaraan perpustakaan. Untuk kriteria penyelenggaraan perpustakaan, perpustakaan FIP UM tergolong memenuhi. Sedangkan untuk kriteria lainnya seperti nomor pokok perpustakaan, struktur organisasi, dan juga program kerja,
perpustakaan FIP UM masih tergolong tidak memenuhi. Untuk standar pengelolaan perpustakaan dengan kriteria visi dan misi perpustakaan FIP UM ini tergolong cukup memenuhi, karena perpustakaan FIP mempunyai visi dan misi yang sama dengan perpustakaan pusat UM. Untuk kriteria tujuan perpustakaan dan juga kebijakan perpustakaan FIP UM ini tergolong memenuhi dan juga cukup memenuhi, karena keduanya sudah sesuai dengan standar yang ada. Berikut adalah tampilan dari lampiran atau foto-foto yang kami ambil saat kegiatan observasi berlangsung di perpustakaan FIP UM. Baik, selanjutnya adalah data processing atau pengolahan data. Nah, data processing sendiri mempunyai beberapa tahap. Di antaranya adalah yang pertama, data collection. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam proses pengolahan data. Tujuan tahap ini adalah untuk mengumpulkan data yang relevan dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan analisis dan juga pengambilan keputusan. Untuk studi kasus Perpus FIP UM dalam data processing, kami mengambil proses pembuatan kartu anggota, di mana pada tahap pertama, yaitu data collection, proses pengumpulan data adalah saat pemustaka mengisikan formulir pendaftaran anggota secara lengkap, baik secara online maupun offline. Dengan begitu, pustakawan akan memperoleh data mengenai nama, NIM atau NIK, alamat, tempat tanggal lahir, email, nomor telepon, dan lain-lain dari pemustaka. Tahap selanjutnya adalah tahap input, di mana data yang sudah dikumpulkan diubah menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh komputer. Ini merupakan langkah yang penting karena data yang keluar tergantung pada data yang dimasukkan. Input data terbagi dalam 4 kegiatan, yaitu data collection atau pengumpulan data, data encoding atau penyandian data, data transmission atau transmisi data, serta data communication atau komunikasi data. Pada tahap selanjutnya yaitu input, prosesnya sendiri adalah saat data diri pemustaka ini dimasukkan ke dalam sistem jika pendaftaran dilakukan secara offline, serta saat proses pengambilan foto. Nah, jika pengisian formulir dilakukan secara online, maka proses ini terjadi bersamaan dengan proses pengisian data diri hingga pemustaka menekan tombol kirim. Selanjutnya adalah tahap processing, di mana setelah proses input selesai, selanjutnya adalah processing atau mengubah data mentah menjadi informasi melalui teknik manipulasi yang terdiri dari klasifikasi, penyimpanan, dan juga kalkulasi, di mana proses ini terjadi saat data diri maupun foto dari pemustaka yang sudah didapatkan diproses untuk dijadikan sebuah kartu anggota yang nantinya akan dicetak. Dalam proses ini, pemustaka dapat menunggu di tempat ataupun menunggu beberapa hari untuk menerima kartu yang sudah jadi. Dalam tahap ini juga pengecekan dan juga verifikasi data oleh pustakawan dilakukan. Tahap selanjutnya adalah tahap output, di mana setelah proses input dan processing, maka output akan dihasilkan. Tahap ini menampilkan sebuah informasi. Output terbagi dalam 3 kegiatan, yaitu decoding atau penyandian data, kemudian communication atau komunikasi data, dan juga retrieval. Tahapan ini atau proses ini terjadi setelah data dikumpulkan, data diinput, dan juga diproses. Selanjutnya adalah pencetakan kartu anggota sebagai output dari 3 tahap yang sebelumnya. Nah, tahap terakhir atau tahap kelima yaitu storage, di mana tahapan ini merupakan proses penyimpanan data dan informasi yang telah diolah dalam sistem penyimpanan, seperti hard drive,
cloud storage, atau media yang lainnya. Tahap yang terakhir yaitu storage adalah proses penyimpanan dalam pembuatan kartu anggota perpustakaan, di mana penyimpanan data diri atau informasi mengenai pemustaka di sistem perpustakaan secara otomatis, di mana data diri tersebut dapat digunakan saat diperlukan, seperti saat akan memperpanjang kartu anggota. Setelah mengetahui apa itu data processing, kami akan menjelaskan tentang kegiatan pengolahan data yang terjadi di perpustakaan FIP UM. Pertama, pada layanan sirkulasi. Di dalam layanan sirkulasi, data collection terjadi pada saat pustakawan mencatat data peminjaman ke dalam kartu bukti pinjam mahasiswa. Data yang dimasukkan yaitu kode buku, nomor registrasi buku, dan tanggal kembali. Setelah pengumpulan data atau data collection selesai dilakukan, selanjutnya proses input dilakukan. Proses input ini terjadi pada saat pustakawan memasukkan data peminjaman ke dalam SLIMS. Data yang diinput yaitu identitas mahasiswa, kode buku, nomor registrasi, dan tanggal kembali. Pada proses ini terjadi proses encoding, yaitu pada saat input data ke dalam SLIMS. Setelah proses input selesai dilakukan, maka proses output akan terjadi. Nah, proses output ini terjadi pada saat proses pengembalian koleksi. Pada proses ini, data yang sudah dimasukkan pada proses sebelumnya akan ditampilkan kembali dan tentunya tidak perlu melakukan pendataan ulang. Dan yang terakhir yaitu proses penyimpanan atau storage. Dan storage ini terjadi di layanan sirkulasi yaitu pada saat tersimpannya data diri pemustaka ke dalam sistem. Proses pengolahan data yang kedua di perpustakaan FIP UM yaitu pada saat pengadaan koleksi. Proses data collection atau pengumpulan data terjadi pada saat pustakawan mengumpulkan data koleksi yang dibutuhkan oleh pemustaka melalui dosen. Setelah data berhasil dikumpulkan, terjadi proses input, dan proses ini terjadi pada saat pustakawan menginput dan mengecek koleksi yang sudah ada ke dalam sistem. Setelah penginputan selesai, proses selanjutnya yaitu processing, dan ini terjadi ketika pustakawan melakukan proses pelabelan buku. Nah, setelah label buku sudah terpasang, maka buku akan ditampilkan atau buku akan dipasang ke dalam rak buku oleh pustakawan, dan disinilah terjadi proses output. Dan yang terakhir yaitu proses storage atau penyimpanan, dan ini terjadi ketika tersimpannya data koleksi ke dalam sistem. Dan itulah kegiatan pengolahan data di perpustakaan FIP UM. Baik, setelah pemaparan materi, kami akan mensimulasikan tentang manajemen perpustakaan di perpustakaan FIP UM menggunakan SLIMS. Jadi SLIMS ini merupakan sistem otomasi perpustakaan yang digunakan oleh perpustakaan FIP UM untuk manajemen perpustakaannya. Dan di perpustakaan FIP UM sendiri terdapat beberapa manajemen perpustakaan seperti pengentrian koleksi, layanan sirkulasi yang terdiri dari peminjaman dan pengembalian buku, serta pencetakan label dan barcode buku. Dan berikut ini adalah simulasinya. Manajemen perpustakaan yang pertama yaitu pengentrian koleksi. Untuk mengentri koleksi kita lakukan pada menu bibliografi. Setelah itu kita melakukan tambah bibliografi baru karena kita akan mengentri koleksi baru yang berada di pojok kanan atas. Setelah kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan
data-data bibliografi yang diperlukan, seperti judul, penerbit, dan lain sebagainya. Untuk nama pengarang baru, kita klik saja tambah data pengarang seperti pada gambar. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk ini kita isikan nama pengarang, dan setelah nama pengarang dirasa benar, kita klik sisipkan dalam bibliografi seperti pada gambar, dan akan muncul tampilan di pojok kanan atas seperti pada gambar, yang artinya kita berhasil memasukkan data pengarang baru. Setelah itu, setelah dari data pengarang, kita akan memasukkan data bibliografi lainnya, yaitu nomor eksemplar. Karena kita memasukkan koleksi baru, maka kita klik tambah pola baru seperti pada gambar. Kemudian kita akan diarahkan pada halaman seperti ini, dan kita masukkan pola eksemplar sesuai dengan kode yang telah ditetapkan. Setelah kode yang telah dimasukkan dirasa benar, kita klik simpan, dan akan muncul pemberitahuan di tengah atas layar seperti pada gambar, lalu kita klik OK. Setelah itu, kita masuk pada pembuat nomor eksemplar lagi, dan kita pilihkan kode yang telah kita buat tadi, dan jangan lupa untuk mengisikan jumlah eksemplar yang diinginkan sesuai dengan koleksi kita. Setelah itu, kita isikan data-data lainnya seperti penerbit, kota terbit, ISBN, dan lain-lain sebagainya. Dan setelah itu, jika data-data yang diisikan sudah benar, maka kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar yang berada di pojok kanan atas, yang artinya kita berhasil memasukkan data bibliografi baru. Dan untuk mengecek apakah data bibliografi atau data koleksi baru kita sudah berada di daftar bibliografi, kita masuk ke dalam beranda bibliografi atau daftar bibliografi. Jika koleksi yang kita masukkan tadi berada di baris paling atas, artinya kita berhasil memasukkan data bibliografi baru. Dan itulah manajemen perpustakaan pengentrian koleksi. Manajemen perpustakaan yang kedua yaitu layanan sirkulasi yang terdiri dari peminjaman dan pengembalian. Untuk peminjaman, kita dapat melakukannya di menu sirkulasi. Setelah itu, kita masukkan ID anggota yang sudah ada dan kita klik mulai transaksi seperti pada gambar. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, dan kita masukkan kode eksemplar atau barcode koleksi yang ingin kita pinjam. Setelah itu kita klik pinjam, dan akan muncul kode eksemplar beserta judul koleksi, tanggal pinjam, dan tanggal kembali seperti pada gambar. Setelah dirasa benar koleksi ini yang akan kita pinjam, maka kita klikkan selesai transaksi di sebelah atas seperti pada gambar yang berwarna merah, dan akan muncul pemberitahuan di tengah atas layar seperti pada gambar, yang artinya kita akan menutup transaksi ini, transaksi peminjaman. Kemudian kita klik saja OK. Dan untuk mengetahui apakah proses peminjaman kita selesai dilakukan, kita dapat melakukannya atau kita dapat mengecek di menu yang tadi, yaitu pada menu sirkulasi, dan kita klik atau kita pilih menu mulai transaksi di sebelah kiri, dan kemudian kita masukkan ID anggota yang sebelumnya melakukan proses peminjaman, kemudian kita klik mulai transaksi. Jika berhasil, maka halaman akan masuk pada menu pinjam saat ini seperti pada gambar, dan tentunya muncul kode eksemplar, judul koleksi yang dipinjam, serta tanggal pinjam dan tanggal kembali seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu proses pengembalian. Untuk mengembalikan koleksi yang kita pinjam,
caranya cukup simpel. Kita klik pada menu pengembalian kilat pada menu sirkulasi, kemudian kita masukkan ID eksemplar koleksi yang telah kita pinjam, dan kemudian kita klik kembali. Setelah kita klik kembali, maka akan muncul nama anggota, ID anggota, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Dan proses pengembalian selesai dilakukan. Manajemen perpustakaan selanjutnya yaitu pencetakan label dan barcode buku. Untuk mencetak label dan barcode buku, kita lakukan pada menu bibliografi, dan untuk label kita klik pencetakan label pada menu sebelah kiri. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar. Setelah itu kita pilih judul koleksi yang ingin dicetak labelnya, kemudian klik tambahkan dalam antrian, dan akan muncul pemberitahuan seperti pada gambar yang berada di tengah atas layar. Kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul pemberitahuan di pojok kanan atas jika judul koleksi berhasil ditambahkan dalam antrian dan terdapat tanda bahwa judul koleksi yang kita pilih masuk ke dalam antrian cetak. Dan untuk mencetaknya, kita klik saja cetak label data terpilih yang berada di pojok kanan atas seperti pada gambar. Setelah itu, kita akan diarahkan pada halaman di mana label terpilih siap untuk dicetak. Kemudian, untuk mencetak barcode, kita lakukan pada menu yang sama, yaitu menu bibliografi, dan pilih cetak barcode eksemplar di menu sebelah kiri. Setelah itu, tentunya kita pilihkan koleksi yang ingin dicetak, judul koleksi yang ingin dicetak seperti pada gambar, dan kemudian kita klik tambahkan antrian dan akan muncul pemberitahuan di tengah atas layar seperti pada gambar, dan kita klik OK. Setelah itu kita akan mendapatkan pemberitahuan di pojok kanan atas bahwa judul yang telah kita pilih tadi masuk dalam antrian, dan kemudian kita pilih saja cetak barcode data terpilih di sebelah kanan atas seperti pada gambar. Setelah itu terjadi pengalihan halaman seperti pada pencetakan label tadi, dan inilah data barcode yang siap untuk dicetak. Setelah kami melakukan observasi di perpustakaan FIP UM, kami menyarankan perpustakaan FIP UM untuk menggunakan menu daftar keterlambatan di bagian sirkulasi, karena ini dapat mempermudah pekerjaan pustakawan. Jadi dalam menu daftar keterlambatan ini secara otomatis akan berisi data, nama pemustaka, dan juga nominal denda yang harus dibayarkan oleh pemustaka tanpa harus melakukan perhitungan dan pencatatan manual. Dan tentunya menu ini harus dimanfaatkan karena akan mempermudah pekerjaan pustakawan. Demikian laporan serta materi terkait pengolahan data dan juga penerapan SLIMS di perpustakaan FIP UM ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari video kami. Dan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe video kami. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mengetahui wawasan ini. Sampai jumpa dan salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.